penggunaan untuk keperluan rumah tangga tuh terlalu asam atau terlalu basah, dia bakalan ini Bu, apa, mengganggu zat-zat istilahnya tuh kayak bisa mengganggu fungsinya itu Bu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan basah nih, terus untuk keperluan rumah tangga, terus kan dipakai lagi sama kita manusianya. Nah, terkadang tuh tubuh kita tuh nggak mampu gitu Bu, buat nerima sesuatu hal yang terlalu basah atau sesuatu hal yang terlalu asam. Oke, terima kasih Elma. Ada lagi mungkin yang lain yang mau menambahkan? Sindu, suaranya nggak keluar, Sindu. Ada, Bu. Oke. Ya mungkin kalau misalnya penggunaannya tidak bisa diterima oleh tubuh itu maksudnya itu ketika jumlahnya berlebihan ya Bu. Sebenarnya kalau misalnya jumlahnya berlebihan, kan kayak tadi adanya pH itu kan keseimbangan antara asam dan basa. Ketika salah satunya lebih besar ataupun lebih besar asam atau basanya ataupun terjadi perbedaan yang sangat signifikan, tentunya seperti yang dibilang Elma tadi dapat berpengaruh terhadap apa sih nanti fungsi dari air sebenarnya itu kan misalnya apabila berlebihan asam kemudian berdampak pada rusaknya organisme dalam tubuh, maksudnya metabolisme dalam tubuh ataupun nanti berbahaya bagi alat-alat gitu kan bisa Bu. Oke, terima kasih. Sindu, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kenapa air yang bersifat asam atau basa itu bisa tidak layak, maksudnya tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga? Sifat asam atau basa itu apa? Dampaknya? Asaman atau kebasaan suatu cairan. Dampaknya apa? Dia bersifat korosif, bisa menyebabkan iritasi, makanya tidak layak untuk digunakan. Entah itu dikonsumsi ataupun misalnya untuk ini yang membersihkan, entah untuk cuci. Untuk mencuci juga nggak mungkin. Kenapa? Karena dia bisa namanya korosif dan juga iritasi ke kulit. Nah, sedangkan bersentuhan dengan kulit saja kalau dia sudah sifatnya sangat asam atau sangat basah, nah itu akan memberikan dampak, bisa gatal-gatal, bisa menimbulkan kemerah-merahan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita konsumsi, kita minum. Nah, itu yang dikhawatirkan kan bisa memberikan dampak kesehatan lebih lanjut terhadap manusia. Dan untuk peralatan pun, peralatan rumah tangga kita kan kebanyakan bisa jadi dari besi, bisa jadi dari ini ya barang-barang aluminium, logam-logam lainnya. Nah, itu kan bisa bersifat namanya korosif. Dia bisa menyebabkan terjadinya pengkaratan. Nah, itulah kenapa air yang bersifat basah ataupun asam itu tidak layak untuk digunakan dalam keperluan rumah tangga. Jadi yang biasanya digunakan adalah yang seharusnya yang netral. Lagian kalau asam, ya, kalau dirasa pun di indera pengecap kita, dia akan terasa asamnya. Kalau yang basah itu kan terasa pahit. Nah, dari situ sudah kita bisa pastinya dari segi rasa juga pasti sudah ini ya, sudah tidak nyaman. Biasanya kalau air putih itu biasanya tidak ada rasa apa-apa, tiba-tiba ada rasa, nah itu berarti sudah menunjukkan adanya pencemaran asam ataupun basa. Bertanya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Cara netralisir itu apa Bu? Asam atau basa dalam air rumah tangga itu Bu? Kenapa? Kalau misalnya kita pakai sumur nih Bu, terkadang kan ada air sumur itu rasanya asam gitu. Nah, itu gimana cara netralisir Bu? Nah, itu seharusnya tetap seharusnya diuji juga. Seperti tadi ya, kita bicara tentang air baku, air minum. Nah, itu kan pH itu ada standarnya yang bisa kita gunakan untuk konsumsi, itu seharusnya pH-nya itu harus antara 6 sampai 9. Kalau seandainya pH-nya sudah, misalnya air sumurnya itu sudah asam, nah itu berarti sudah tidak bisa digunakan untuk minum. Ini tidak bisa dikonsumsi. Air sumurnya. Tidak bisa dinetralisir Bu? Tidak bisa digunakan. Jadi mungkin kalau saya menganjurkannya kalau seandainya air sumurnya itu sudah terasa asam, apalagi udah terasa ya, kalau namanya asam basa itu kan terasa ya sama lidah kita gitu kan.
misalnya tanpa penguji pun sudah terasa asam atau basa, misalnya pahit gitu kan. Nah itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Karena itu bisa yang mungkin sekarang nggak terlalu nampak dampaknya, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus itu gigi nanti lama-lama bisa mudah keropos. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi harus kayak mana, Bu? Ya harus inilah menggunakan, kalau misalnya melakukan ini ya, bisa jadi melakukan penyaringan air ya. Dilakukan penyaringan air sebelum dikonsumsi ya, disaring dulu dari air sumurnya, menggunakan ini sistem penyaringan. Biar dia menyerap ini ya untuk asam. Kalau untuk asam apa yang bagusnya pakai katalis atau apa. Tapi kalau saran saya untuk sederhananya ya gunakan ini biasanya Asdamiu. Harus air minum isi ulang. Jangan menggunakan itu air sumur untuk konsumsi. Tapi kalau untuk cuci mungkin masih bisa lah. Tapi mungkin nanti kalau untuk pakaian biasanya nanti mudah ini ya, mudah pudar, biasanya itu jadinya arahnya ke sana. Tapi kalau untuk konsumsi tidak saya sarankan untuk dikonsumsi. Kalau dia memang sifatnya asam. Tapi kalau untuk memastikan diuji lebih lanjut lah. Paling sederhana pakai kertas lakmus saja. Tapi kalau kertas lakmus itu nggak ini ya, kurang spesifik. Jadi kurang tahu kita pH-nya itu berapa. Mungkin bisa pakai kertas indikator pH. Kalau itu kan ada lebih mendekati, ada angkanya. Ya kalau masih 6-9 itu berarti masih aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau sudah asam sekali di bawah 6, nah itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Solusinya yang tadi itu, kalau misalnya tidak mau menggunakan air minum isi ulang, ya pakai ini dilakukan penyaringan. Penyaringan pakai ini ya, pakai kerikil untuknya entah itu arang aktif, tapi itu lebih ribet lagi malahan. Kalau saran saya mungkin lebih bagusnya itu menggunakan air minum isi ulang dibandingkan kalau kita tetap mengkonsumsi air sumurnya. Itu bisa jadi dari tanahnya itu pun pH-nya sudah rendah, itu sudah asam tanah masam itu. Kalau tanah masam itu akan berpengaruh ke ini air sumurnya. Itu menyebabkan air sumur itu masam jadinya. Oke. Oke, Ilham. Cukup. Oke. Jadi kalau saran saya itu malah bagus ya. Sebenarnya bisa jadi ini ya, jadi bahan penelitian. Kalau seandainya satu kampung seperti itu semua, bisa jadi bahan penelitian. Apa sih ininya? Biasanya itu kalau dia asam tuh biasanya gigi kita tuh lama-lama nanti lama kelamaan tuh keropos jadinya. Nguning, keropos, sana perginya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang kedua berupa padatan atau solid. Nah, menurut ukuran dan keberadaannya di dalam suatu perairan, padatan itu biasanya terdiri dari padatan terendap atau sedimentasi, padatan tersuspensi, dan padatan terlarut. Nah, kalau padatan tersuspensi ini misalnya contohnya itu kayak ini ya, pasir-pasir halus yang menyebabkan air sungai itu menjadi keruh. Kalau padatan terlarut ini dia biasanya namanya terlarut ya, biasanya berubahnya jadi ini ya, jadi warna kuning, tapi kuningnya kuning bening. Kalau dia tersuspensi itu biasanya dia kayak ini, kayak air yang keruh gitu, air keruh. Jadi nampak ada ini ya, ada kayak butiran-butiran halusnya. Kalau dia diendapkan nanti dia ngendap. Nah itu dia, itu berarti dia padatan tersuspensi. Tapi kalau padatan terlarut itu dia biasanya airnya itu tetap bening, tetapi dia berwarna. Itu dia. Kalau padatan terendap itu tadi ya sedimentasi. Nah, bahan sedimen itu biasanya berupa pasir dan lumpur yang dapat mengendap dengan sendirinya atau sedimentasi, terutama jika airnya tenang. Nah, jadi kalau misalnya ini ya salah satu aktivitas manusia yang menyebabkan ini ya terjadinya sedimentasi atau endapan itu biasanya kalau yang dari aktivitas itu berupa ini penggalian galian C, galian batu, kerikil, ya, atau galian pasir di pinggir-pinggir sungai. Nah, itu bisa menyebabkan pinggiran-pinggiran sungai itu akan semakin melebar karena dia kan digali. Karena digali itu otomatis kan dia makin melandai. Nah, yang berada di pinggir sungai tadi yang bekas pengarokan itu kalau terjadi hujan dia akan
masuk ke dalam badan air. Nah, masuk ke dalam badan air, dia akan mengendap, lama-lama nanti sungainya akan jadi dangkal. Jadi lebarnya semakin lebar, tapi kedalamannya semakin dangkal. Nah, itu dia dampak dari sedimentasi. Lalu ada TSS, Total Suspended Solid. Ini tadi ya, tentang padatan yang tersuspensi. Nah, jadi kalau secara pengertian, TSS itu adalah jumlah padatan tersuspensi dalam satuan miligram dalam 1 liter air. Nah, padatan tersuspensi ini biasanya terdiri dari partikel-partikel yang bobot dan ukurannya itu lebih kecil daripada sedimen, dan dia tidak larut di dalam air. Tapi juga tidak dapat langsung mengendap. Dia karena halus tadi, karena dia ukurannya itu sangat halus, jadi dia tidak serta-merta langsung mengendap. Tapi kalau dibutuhkan waktu yang lama, pada misalnya airnya tenang gitu ya, tidak ada aliran, tidak ada arus air, lama-kelamaan dia pasti akan mengendap, tetapi dia butuh waktu yang sangat lama dibandingkan kalau yang sedimentasi tadi. Karena ukurannya sangat halus tadi, makanya dia lebih melayang-layang saja di dalam air sungai. Nah, padatan suspensi ini biasanya terjadi karena adanya kekeruhan air seperti tanah liat halus, berbagai jenis bahan organik, dan juga sel-sel mikroorganisme. Jadi semakin tinggi nilai TSS, otomatis akan semakin tinggi tingkat pencemaran suatu perairan. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa sih semakin tinggi nilai TSS itu menjadi indikator, salah satu indikator bahwa semakin tinggi juga tingkat pencemarannya? Emang dampak dari TSS ini apa? Nggak ada yang tahu? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Kenapa nilai TSS ini merupakan salah satu indikator terjadinya tingkat pencemaran suatu perairan? Kan jadi itu kan kalimat terakhirnya, makin tinggi nilai TSS, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran suatu perairan. Kenapa sih? Emang dampak TSS itu apa terhadap badan air ataupun biota air? Dampak TSS menyebabkan penurunan kualitas air, ya, Bu? Ya, Nadra, suaranya agak dibesarin, kenapa? Menyebabkan kekeruhan, Bu. Menyebabkan penurunan kualitas air. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. TSS itu menyebabkan kekeruhan dan mengurangi cahaya yang dapat masuk ke dalam air, Bu. Oke, betul. Jadi dia dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Kenapa dia turun kualitas airnya? Karena tadi itu ya salah satunya karena dia menyebabkan intensitas cahaya itu semakin minim masuk ke dalam badan air. Apalagi dampak berikutnya? Kalau intensitas cahayanya itu minim masuk ke dalam badan air, apa organisme pengaruhnya? yang butuh cahaya akan mati, biota Bu. air. Oke, Biota air dapat jadi- mempengaruhi atau mengganggu biota air. Biota Yang air. terutama berupa tumbuh-tumbuhan air. Karena tumbuh-tumbuhan air itu kan dia membutuhkan intensitas cahaya untuk berfotosintesis. Nah, kalau intensitas cahayanya minim, nah otomatis fotosintesisnya akan terhambat. Nah, seperti kita ketahui bahwa ikan-ikan dalam badan air pun kan dia mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan air ya untuk konsumsinya, fitoplankton. Nah, kalau fitoplanktonnya tidak bisa melakukan fotosintesis, nah otomatis juga akan mempengaruhi ke ikan-ikannya. Oke. Lalu yang ketiga ada TDS atau total dissolved solid. Nah, jadi padatan yang terlarut di dalam 1 liter air. Nah, jadi padatan terlarut itu biasanya terdiri dari senyawa anorganik kayak ini ya, logam berat biasanya, dan organik yang terlarut dalam air dan mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. Nah, limbah cair agroindustri itu umumnya mengandung padatan terlarut yang tinggi, contohnya kayak limbah cair gula yang mengandung gula yang terlarut dalam air. Jadi secara kesimpulannya bahwa semakin tinggi nilai TDS